Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul I Saw the Devil. Film Korea yang dirilis tahun 2010 dengan genre thriller. Adalah Kim So Yoon yang merupakan nama tokoh yang diperankan oleh Byung Hun, seorang agen rahasia yang berubah menjadi brutal karena psikopat bernama Jang Kyung Chul. Oke, biar nggak spoiler ya kan, langsung saja kita tonton ulasan berikut dan please watch and enjoy. Kisah ini berawal ketika kekasih Kim pulang dari suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobilnya bocor. Kekasih Kim kemudian berhenti untuk menelpon mobil derek. Sambil menunggu mobil derek datang, ia menelpon kekasihnya, yaitu Kim, yang kebetulan sedang dinas. Pada saat mengobrol, tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya dan menawarkan sebuah bantuan. Tapi kekasih Kim ini menolak. Dan setelah itu, ya, tanpa basa-basi pria tersebut menghabisi kekasih Kim. Tiba di suatu tempat, terlihat ada seorang wanita dibungkus plastik dengan keadaan bugil, yang tidak lain adalah kekasih Kim. Beberapa menit kemudian, wanita tersebut tersadar. Melihat korbannya telah sadar, Jung bergegas mengikatnya dengan rantai. Diambilnya sebilah pisau dan mendekati wanita tersebut. Dengan raut wajah kesakitan, kekasih Kim meminta tolong kepada Jung untuk tidak membunuhnya. Kemudian Jung menjawab, ternyata kekasih Kim sedang mengandung. Dan terdiam sejenak. Mungkin si Jung merasa tersentuh, tapi entah apa yang di benaknya. Jung tiba-tiba cerot, kekasih Kim dibunuhnya, dan kemudian mayatnya dimutilasi. Pada saat dimutilasi terdengar suara benda logam jatuh, yang ternyata sebuah cincin korban. Keesokan harinya di tepi sungai ada anak kecil sedang berjalan di rerumputan dan tak sengaja menemukan sebuah plastik. Dengan penasaran, anak tersebut melihat isi plastik tersebut yang ternyata adalah potongan telinga. Sontak anak tersebut berteriak dan menghampiri kakaknya. Selang beberapa menit kemudian, polisi pun berdatangan dan mengadakan olah TKP. Kemudian dilanjutkan mencari jejak, mungkin saja ada potongan tubuh lainnya di sekitar kejadian. Dan benar saja, seorang polisi menemukan sebuah benda yang mencurigakan. Karena takut, dia memanggil temannya untuk memastikan benda apa yang telah ditemukannya, dan ternyata adalah potongan kepala. Polisi tersebut kemudian berteriak bahwa dia telah menemukan kepala. Kim mendengarkan teriakan tersebut. Tentu saja, dia berharap kalau yang ditemukan bukan kepala kekasihnya. Dengan wajah yang begitu terpukul melihat penemuan tersebut, yang ternyata benar, penemuan tersebut adalah kepala kekasih Kim. Keesokan harinya dilakukan upacara pemakaman. Disitulah Kim berniat untuk membalaskan dendam atas kematian kekasihnya. Dia berjanji akan membalaskan rasa sakit itu lebih dalam dari apa yang dia rasakan. Setelah upacara pemakaman selesai, Kim mengajukan cuti kepada atasannya dengan alasan untuk menenangkan diri, padahal dia akan merencanakan pembalasan dendam kekasihnya. Atasannya pun memberikan cuti kepada Kim. Setelah dia keluar ruangan, rekan kerjanya berkata kepada atasannya, ternyata mereka baru saja bertunangan, dan itu pun belum ada 1 bulan. Sepulang dari kantor, dia menunggu temannya untuk mengambil pesanan. Pesanannya adalah sebuah alat pelacak. Setelah itu, Kim kemudian pergi. Dia menuju rumah mertuanya, di mana mertuanya adalah seorang mantan kepala bagian kriminal. Mertuanya memberikan berkas dugaan tersangka yang dicurigai. Salah satunya adalah pembunuhan tersebut, karena mereka mempunyai riwayat kriminal yang mirip dengan kejadian pembunuhan kekasihnya tersebut. Sampainya di rumah, Kim membuka berkas yang isinya terdiri dari 4 dugaan tersangka. Pada saat itu juga, Kim mencari target yang pertama. Setelah dipantau dan si target pertama ini pulang ke rumah, bergegas Kim menyambangi rumah kediaman target tersebut. Dengan perlahan, Kim masuk dan mencarinya. Dan betapa kagetnya Kim melihat target. Jancuk, nih bocah hari kini masih nonton bokep aja. Dengan wajah sange si tersangka mencari penyebabnya. Begitu kagetnya dia melihat kalau ada orang, dan disitulah si target dihabisi dan kemudian diinterogasi.
Kenapa sih kamu suka nonton bokep sambil coli? Awalnya sih aku coba-coba, lama-lama ketagihan. Keesokan harinya, Kim mencari target yang kedua. Setelah mendapatkan target yang kedua dan memukulinya, dan ternyata target tersebut bukan juga pelakunya. Sempat frustasi karena sudah 2 kali kecewa karena targetnya bukan pelaku pembunuhan kekasihnya. Malam itu, si Jung kembali mencari mangsa. Melihat ada cewek, dia berhenti dan menawarkan bantuan. Dengan terus memaksa, akhirnya si cewek menerima bantuan tersebut. Di dalam mobil, si cewek mulai merasa curiga dengan gerak-gerik si Jung. Dan kemudian, tanpa basa-basi, dan kembali dimutilasi di rumahnya. Keesokan harinya, di sedang mengintai, Kim disambangi oleh seorang wanita tua, yang ternyata wanita tersebut adalah orang tua target yang ketiga. Dan setelah menginterogasi, Kim memberikan sebuah foto. Kemudian wanita tersebut menginformasikan bahwa foto tersebut adalah anaknya. Namun, anaknya tidak tinggal di rumah tersebut. Kemudian, wanita tersebut memanggil cucunya, yang dimana cucunya tersebut adalah anak si target yang ketiga ini. Sebab cucunya tahu tempat dimana ayahnya tinggal. Kim langsung saja mendatangi anak tersebut dan menanyakan di mana ayahnya tinggal. Sesampainya di rumah ayahnya, Kim kemudian masuk ke rumah dan segera melakukan penyelidikan. Sampainya di sebuah kamar, dia melihat brankas dalam keadaan tergembok. Dengan rasa penasaran, kemudian Kim mencoba menjebol brankas tersebut. Dan di situ terlihat ada kutang, tas, dan sepatu. Kim pun mulai curiga. Sedang melihat-lihat sepatu, barangkali ada sepatu kekasihnya. Ada suara di belakang. Ia pun mendatangi pintu terbuka tersebut. Dan ternyata pintu tersebut mengarahkan ke sebuah ruangan yang sangat mengerikan. Dengan pandangan penasaran melihat kondisi sekitar, dia melihat ada suatu barang di bawah selokan. Kemudian Kim mengambil barang tersebut, dan ternyata sebuah cincin. Dan yang membuat terkejut lagi, itu adalah cincin kekasihnya. Di situ dia mulai yakin kalau target ketiga ini adalah Jung, tersangka pembunuh kekasihnya. Keesokan harinya, si Jung ternyata melakukan aksi kriminalnya lagi. Ketika mengantarkan anak-anak ke sekolah, ia menculik salah satu anak tersebut dengan menggunakan mobilnya yang ternyata telah dipasang oleh Kim sebuah GPS. Kemudian dibawanya ke suatu perkebunan, entah perkebunan siapa, tidak tahu. Tidak tahu jika Jung telah diintai oleh Kim, Jung melakukan aksi bejatnya. Dia akan memperkosa anak sekolah tersebut. Ketika hendak memasukkan kontolnya,